Jamaah tarawih yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika naik di atas mimbar dan beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka ketika ditanya para sahabat, maka beliau mengatakan bahwa Jibril datang kepadaku dan Jibril berkata, "Aragima anfu rajulin adraka Ramadan summan salakha falam yughfar lahu faqul amin." Sungguh merugi, sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian yang keluar dari bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril mengatakan, "Katakan amin." Maka saya mengatakan amin. Yang kedua, Jibril mengatakan, "Ragima anfu rajulin adraka walidayhi atau abawayhi al-kibar kilahuma aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah." Sungguh merugi, sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah tua renta, sudah jompo, tapi hal itu tidak menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, maka Jibril mengatakan, "Katakan amin." Faqul amin. Maka saya mengatakan amin. Dan yang terakhir, kata Jibril, "Ragima anfu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Man dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Celaka orang yang disebutkan namamu di sisinya, dia mendengarkan namamu disebutkan tapi tidak bersalawat kepadamu. Maka kata Jibril, "Faqul amin." Maka saya mengatakan amin. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, ya, hadis ini hadis yang mengandung pelajaran yang besar pada kita. Yang pertama adalah masalah Ramadan. Jibril, malaikat yang paling afdal, malaikat yang paling mulia, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Celaka, merugi orang yang memasuki bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali ini peringatan kepada kita, ya, untuk bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Bahkan nasihat para ulama, ya, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersungguh-sungguh, supaya kita khusyuk, maka kita menganggap ibadah itu ibadah yang terakhir yang kita kerjakan. Kalau kita sholat, kita menganggap bahwa ini sholat yang terakhir yang saya kerjakan. Setelah ini saya tidak akan lagi sholat. Saya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul khusyuk kepada Allah dalam beribadah. Termasuk Ramadan. Iya, jangan kita pernah berpikir bahwa kita masih mendapati Ramadan berikutnya dan berikutnya, tapi kita menganggap bahwasanya ini Ramadan yang terakhir bagi diri saya. Sehingga kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi dengan doa daripada Jibril dan diaminkan Rasulullah SAW, sungguh merugi, ya, orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah mengampuni dosa kita kalau dalam bulan Ramadan kita masih biasa-biasa saja? Ya, banyak orang yang ketika datang Ramadan, ya, tidak ada bedanya dengan di luar Ramadan. Ya, ibadahnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa saja. Ya, seakan-akan, ya, tidak ada kemuliaan, tidak ada pahala yang besar. Padahal Ramadan ini dari para salaf terdahulu, mereka karena mengetahui daripada nilai yang ada dalam bulan Ramadan sehingga mereka bersungguh-sungguh bahkan berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka betul-betul bersungguh-sungguh berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena mereka mengetahui nilai, ya, pahala yang dilipat gandakan dalam bulan Ramadan. Ya. Makanya, ya, mari kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi.
Ya, siapa orang-orang yang merugi jemaah sekalian? Ya, dalam bulan Ramadan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa tapi juga tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah berpuasa tapi tetap jalan maksiatnya. Padahal tujuan puasa ini supaya kita menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin." Iya, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan daripada puasanya kecuali hanya lapar, kecuali hanya haus dan lapar saja. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena dia hanya berpuasa dari makan dan minum. Iya. Dia hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi bermaksiat kepada Allah masih jalan terus. Iya. Anggota tubuhnya tidak dipuasakan, pandangannya, ya, hatinya, tangannya, mulutnya, ya, masih berbicara dengan pembicaraan yang dusta, yang menceritakan kejelekan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bi, falaysa ladaihi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Jadi siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan yang dusta, perkataan yang sia-sia, dan juga mengamalkannya, maka Allah tidak butuh untuk dia meninggalkan makanannya atau minumannya. Itu berpuasa. Makanya para ulama menjelaskan bahwa ada orang-orang yang berpuasa tapi tidak ada pahalanya. Iya, dia berpuasa sudah menunaikan tugasnya, kewajibannya, tapi tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya capek saja. Iya. Bahkan sebagian ada yang mengurangi pahala puasa tergantung daripada maksiat yang dia kerjakan. Bahkan sebagian sahabat berpendapat bahwa orang yang berpuasa dan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya batal. Ya, dia harus ganti pada waktu yang lain. Ini yang pertama dimasukkan. Jadi orang-orang yang merugi adalah orang yang berpuasa tapi tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita melatih diri kita untuk mempuasakan seluruh anggota tubuh kita ketika berpuasa. Yang kedua adalah orang yang berpuasa tapi malas dalam beribadah. Ya, dia berpuasa malas beribadah. Artinya di luar Ramadan dengan bulan Ramadan sama saja. Ya, tidak ada bedanya baginya. Ya. Bahkan banyak orang-orang yang memasuki Ramadan justru waktunya digunakan untuk tidur saja. Ya. Ini karena salah paham dengan hadis yang lemah. Ya, hadis yang dhaif bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ini hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Maka ini tidak bisa diamalkan. Ya, jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya untuk tidur. Maka ini orang-orang yang sangat merugi. Ya. Tidak menggunakan waktunya untuk meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membaca Al-Qur'an, dengan melaksanakan salat sunnah. Ya. Dan yang paling banyak juga melalaikan kita pada saat ini adalah Android atau HP kita. Ya. Makanya mari kita berazam selama Ramadan kita minimal kita mengurangi. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita betul-betul meninggalkan Android ini kecuali yang penting-penting saja, supaya tidak melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang-orang yang diampuni dosanya pada bulan Ramadan, maka itu akan terlihat hasilnya ketika selesai bulan Ramadan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi puasa ini supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu akan kelihatan setelah Ramadan. Orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala akan terlihat ketika selesai Ramadan. Kalau ya keadaan kita sebelum Ramadan sama saja dengan setelah Ramadan, ya maka ini artinya ya kita belum termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum termasuk orang yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena orang-orang yang diampuni akan menjadi orang yang bertakwa, akan menjadi orang yang lebih baik. Ya mungkin dahulu sebelum Ramadan, ya dia masih susah untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih malas untuk salat berjamaah di masjid. Tapi setelah Ramadan, karena dia bersungguh-sungguh dalam beribadah, diampuni oleh Allah sehingga keadaannya berubah. Ya, semakin khusyuk dalam beribadah, semakin rajin untuk salat berjamaah. Ya, semakin baik hubungannya dengan tetangganya, semakin ya baik dengan orang lain, dengan semakin baik akhlaknya dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan teman-teman. Ada perubahan dan itu akan dia rasakan sendiri. Dan itu yang bisa merasakan hanya diri kita. Yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Ya, apakah saya telah diampuni oleh Allah dalam bulan Ramadan, ya, ataupun tidak? Yang paling mengetahui adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, mari kita bersungguh-sungguh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah dalam bulan Ramadan dengan tujuan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini adalah ayaman ma'dudat, hari yang terbatas. Ya, tidak terasa hari demi hari. Sekarang kita sudah masuk pada malam yang ke-6. Kita masih ada kesempatan, maka mari kita bersungguh-sungguh untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ya kita keluar dari Ramadan sebagai orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.